semuanya, perkenalkan, nama saya Kendelin Tan Sujono dari kelas 210. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Batu Menangis. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk simak ceritanya. Alkisah di sebuah desa terpencil di Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda tua dan seorang putrinya yang cantik jelita yang bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Kehidupan mereka menjadi susah sejak ayah Darmi meninggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Ibu Darmi harus pergi ke sawah atau di ladang milik orang lain. Sedangkan Darmi adalah seorang gadis yang manja. Apapun permintaannya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang pemalas. Pekerjaannya hanya bersolek dan mempercatiki dirinya di depan cermin. Setiap kali Ibu Darmi meminta Darmi untuk ke sawah, Darmi selalu menolaknya. Nah, ayo bantu ibu ke sawah. Ke sawah? Aku tidak mau. Sawah itu panas. Lagian, kulit dan kukuku menjadi kotor terkena lumpur. Aku tidak mau. Nah, apakah kamu tidak kasihan kepada ibu, nak? Tidak, biar ibu saja yang pergi ke sawah. Tidak mungkin ada laki-laki yang masih tertarik dengan wajah ibu yang sudah keriput itu. Begitulah perkataan anaknya setiap kali sang ibu meminta Darmi untuk pergi ke sawah. Pada suatu hari, Darmi meminta ibu untuk pergi ke pasar untuk membeli alat kecantikannya. Tapi ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang dimaksud. Kemudian sang ibu meminta Darmi untuk pergi ke pasar untuk membeli alat kecantikannya. Nah, kalau begitu, ayo ikut ibu ke pasar. Hah? Ke pasar? Aku tidak mau. Nah, tapi ibu tidak tahu alat kecantikan apa yang dimaksud. Oke, aku akan ikut ibu ke pasar. Tapi dengan satu syarat. Ibu harus berjalan di belakangku. Tapi kenapa, nak? Aku malu, Bu. Tapi kenapa harus malu, nak? Aku kan ibumu. Dengan berat hati, mereka berdua berjalan ke pasar untuk membeli alat kecantikan Darmi. Darmi dengan pakaian yang bagus berjalan di depan, sedangkan ibunya berjalan di belakang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan teman Darmi yang tinggal di kampung lain. Hei Darmi, hendak kemana kamu? Aku ingin ke pasar. Lantas siapa itu di belakangmu itu? Apakah di ibumu? Ibuku? Tentu saja tidak. Aku tidak mungkin mempunyai ibu yang seperti itu. Dia adalah pembantuku. Laksana disambar petir. Sang ibu mendengar perkataan anaknya. Tapi sang ibu masih bisa menahan rasa sakit itu. 1-2 kali sang ibu masih bisa menahan rasa sakit itu. Namun kejadian itu terus terjadi selama perjalanan ke pasar. Sang ibu sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit itu. Kemudian sang ibu berhenti di tepi jalan. Darmi
menjadi ngamuk dan bertanya dengan ibu. Ibu, kenapa ibu berhenti di situ? Tapi ibu tidak menghiraukannya. Sang ibu mengangkat kedua tangannya dan memanjatkan doa. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang sudah lemah ini. Hamba sudah tidak kuat lagi menahan rasa perih ini. Tuhan, tolong kasih hukuman kepada putriku yang durhaka ini. Tiba-tiba, langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar, suara guntur bergemuruh kencang. Perlahan-lahan, kaki Darmi mulai menjadi batu. Dan Darmi menjadi takut dan meminta maaf kepada ibunya. Namun, apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu sudah tidak dapat dihindari lagi. Darmi sepenuhnya menjadi batu. Terima kasih.